Pemirsa, warga Karanganyar, Demak, Jawa Tengah terjebak arus banjir. Untuk mengetahui situasi terkini banjir di Demak, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan rekan Sukma Wijaya. Selamat siang, Sukma. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah banjir di Demak sudah mulai surut? Selamat siang, Ali. Selamat siang pemirsa. Betul, kondisi banjir di Kecamatan Karanganyar ini masih terbilang tinggi karena ada curah hujan tinggi di sekitar hulu sungai. Dan dari informasi warga saat ini, debit banjir yang ada di kawasan Karanganyar masih meningkat. Dan saat ini saya berada di sekitar jembatan Tanggulangin. Anda bisa melihat dari belakang saya, ini merupakan jalur pantura yang tergenang banjir setinggi 2 meter. Dan di seputar jalan pantura ini merupakan pemukiman warga. Ketinggian air mencapai 3 meter sampai 4 meter. Mungkin Ali bisa melihat sendiri pemirsa, ini saya berada di tanggul sungai, maksud saya jembatan Tanggulangin. Di sini beberapa relawan sedang menunggu karena mereka tadi sudah melakukan evakuasi dan untuk istirahat. Beberapa relawan sudah ada yang berangkat. Anda bisa melihat dari jauhan ini merupakan jalan pantura. Ini merupakan jalan nasional lagi. Kalau kita lihat sudah tergenang air, dan di sisi kiri jalan pantura ini merupakan pemukiman, hanya terlihat batas genteng atau apun atap, selisih hanya berapa senti. Dari data BMKG sendiri, banjir ini sudah meluas dan terjadi akibat tanggul jebol. Ada 6 titik tanggul jebol, dan selain itu ada luapan banjir dari beberapa lokasi dari sungai-sungai besar seperti Sungai Tuntang, Sungai Wulan, Sungai Tabuan, dan Sungai Dombosayung. Oke. Aktivitas warga ini masih bisa beraktivitas atau lumpuh total? Dari informasi yang kita terima, sudah untuk masalah jalan pantura sudah lumpuh, ditutup, dan untuk lalu lintas dialihkan melalui Kecamatan Wijen, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, dan bisa ke Kudus. Dan sebaliknya, kalau dari Surabaya mau ke Semarang harus melintas gitu. Dari sini bisa dilihat bagaimana beberapa dari relawan-relawan dari luar kota sudah berdatangan, dan aktivitas alat berat sudah mulai dilakukan. Untuk sementara ini perbaikan tanggul yang terjadi jebol itu belum bisa dilakukan nanti, karena ada beda ketinggian elevasi. Jadi untuk melakukan perbaikan belum bisa dilakukan, sehingga banyak pekerja masih mengumpulkan material-material untuk persiapan perbaikan. Oke. Terus apa saja ini dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menanggulangi banjir ini kalau memang tanggulnya belum bisa diperbaiki? Untuk sementara ini masih dalam lingkup evakuasi korban bencana. Jadi sedikitnya ada 12 jiwa harus melakukan mengikuti pengungsian yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedikitnya ada 24 lokasi pengungsian di Kabupaten Demak sendiri, dan 3 lokasi di Kabupaten Kudus. Dan untuk Kudus sendiri kabarnya sudah mencapai 1.000 jiwa. Ya, Sukma, apa yang menjadi kendala untuk proses evakuasi para warga yang masih terjebak banjir? Tadi sempat kita tanyakan kepada beberapa teman relawan bagaimana kendala yang terjadi. Jadi kalau kita melihat kondisi banjir yang terjadi di Kecamatan Karang ini cukup tinggi. Di samping itu ada arus deras yang berbeda lokasi, dan para relawan harus menggunakan perahu bermotor dan harus ada dengan tali. Kadangkala untuk mengevakuasi dilakukan secara manual. Jadi korban banjir dijemput, dia harus menerjang banjir bersama tim relawan. Setelah itu mereka bisa dinaikkan ke perahu, dan untuk menuju perahu ini menggunakan perahu bermotor. Karena kondisi atau lokasi korban banjir cukup jauh, dan tadi sempat saya tanyakan kepada kepala desa setempat, kenapa masih terjadi ataupun masih ada warga yang minta tolong untuk dievakuasi. Kabarnya kan sudah
diinformasikan sebelum terjadi itu. Nah, memang dari pengakuan kepala desa dari warga mungkin masih meremehkan bahwa banjir ini dianggap banjir kecil. Jadi mereka sengaja menginap di rumahnya yang berlantai 2 dengan logistik yang dianggap cukup. Namun setelah 1 hari melihat kondisi banjir yang cukup tinggi, hampir menutupi lantai 1, mereka pun berteriak dan minta tolong bahwa dia minta dievakuasi. Oke, apakah beberapa warga juga tidak mau juga meninggalkan rumahnya? Dari informasi yang kita terima, semuanya mengungsi karena sudah tidak bisa ditinggalin. Oke, untuk para Dan pengungsi ini beberapa mereka warga pindah memang kemana, tidak Mas mengungsi. Sukma? Ya, halo? Untuk para pengungsi ini mereka dipindahkan kemana, Sukma? Ada beberapa titik, sekitar 24 titik itu berada di lokasi pesisir banjir. Antara lain di Desa Ngaluran, di situ ada sekitar 4 titik. Desa Ngaluran, maksud saya Desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar, ada 4 titik. Dan di beberapa desa lain, yang seperti di Kecamatan Gajah, bahkan untuk pemerintah juga menempatkan dapur umum di sekitar Kecamatan Gajah. Dan persoalan banjir ini sebenarnya sudah dilakukan ya, karena ini merupakan banjir kedua. Jadi pemerintah dan petugas sudah sangat respons sekali. Anda bisa melihat di belakang saya ini sudah tidak ada namanya kendaraan atau truk yang kejebak. Jadi menunjukkan bahwa kesigapan dari petugas ketika ada informasi tanggul bulan itu jebol, dilakukan penutupan arus lalu lintas sehingga tidak ada kendaraan atau truk yang terjebak di puting Aldi. Ya, Sukma, apa saja logistik yang diperlukan oleh para pengungsi banjir ini? Dari informasi yang kita terima ini, beberapa warga mengendaki adanya bantuan selimut, alas untuk tidur, obat anti nyamuk, pampers untuk anak-anak ataupun dewasa. Dan mereka juga sempat mengeluhkan sering terlambat saat berbuka puasa ataupun makan sahur. Baik, terima kasih Sukma Wijaya atas informasinya melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Kita berharap banjir di Demak ini kembali surut ya, dan masyarakat pun juga bisa beraktivitas normal. Terima kasih Sukma Wijaya.